Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada perkara-perkara yang ada di dalam bulan puasa. Sebelumnya kita telah membahas tentang puasa, syaratnya, rukunnya, kemudian sunnah puasa, makruh, dan problematika puasa lainnya, termasuk sudah kita bahas masalah zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, yang kita khususkan kajiannya hanya pada zakat fitrah dalam dua bagian yang sudah kita bahas dalam bentuk video. Maka pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap bulan puasa biasanya dan memang sudah diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Kita sedikit mereview kembali pengetahuan kita tentang sholat Idul Fitri, sebagai bukan untuk mengajarkan, akan tetapi untuk memperkuat saja pengetahuan kita. Berkata Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf dalam kitabnya Taqriratus Sadidah, yang menjadi rujukan di kajian-kajian kita ini, bahwa salat Idul Fitri dan salat Idul Adha hukumnya adalah sunnah, bal hiya afdalul masnunat, dan dia diantara salat-salat sunnah yang paling afdal. Dan disebut sunnah yang paling afdal karena sebagian dari ulama dalam beberapa mazhab dikatakan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha adalah hukumnya wajib, sebagaimana dalam mazhab Imam Abi Hanifah salat Idul Fitri hukumnya wajib. Sebagian mengatakan fardu kifayah, tapi jumhurul ulama, mayoritas ulama Syafi'i, Maliki, Al-Hambali mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Itu hukum dan keutamaan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ada pertanyaan, mana yang paling afdal, Idul Fitri atau Idul Adha? Maka sudah diketahui secara umum bahwa salat Idul Adha lebih afdal daripada salat Idul Fitri karena dalil daripada mengerjakan salat Idul Adha mansus di dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fasholli li rabbika wanhar. Disebut dengan fasholli li rabbika di sini adalah salat Idul Adha, wanhar. Fasholli li rabbika wanhar yang disebut dengan salat di sini, yang disebutkan ibadah di sini adalah Idul Adha atau Idul Nahar. Kemudian waktunya, orang mengerjakan salat itu harus ada waktunya, sebagaimana salat 5 waktu ada waktunya. Nanti kita bahas dalam kajian salat 5 waktu dan bagian waktunya sesuai dengan hadis. Akan tetapi yang kita bahas sini adalah bahwa salat Idul Fitri dan Idul Adha itu waktunya dimulai dari min tulu'i syamsi ila zawali min yaumi Idul Fitri wal Adha. Al-awwal min Syawal, al-ashir min Dzulhijjah. Waktu daripada ibadah salat Idul Fitri itu adalah min tulu'i syams, sejak terbitnya matahari, ila zawal, sampai tergelincir matahari. Jadi orang salat Idul Fitri itu boleh dimulai hitungannya, waktunya itu boleh dilaksanakan mulai dari sejak terbitnya matahari sampai tergelincir, artinya sampai masuk waktu salat zuhur. Kemudian juga Idul Adha sama waktunya, harinya tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau Idul Fitri tanggal 1 bulan Syawal. Kita ulangi lagi bulan-bulan Hijriyah. Yang pertama dimulai dengan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Idul Fitri itu terjadi di bulan ke-10, yaitu ke bulan Syawal. Sedangkan Idul Adha terjadi di bulan ke-12 tanggal 10. Kemudian itu perkara-perkara mukaddimah, pendahulu daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika hendak melaksanakan salat Idul Adha ataupun dalam salat Idul Adha. Yang pertama adalah ta'khiruha ila an tartafi'a qadra rumhin. Kita sudah disebutkan tadi bahwa Idul Fitri, Idul Adha itu dibolehkan untuk dikerjakan terhitung sejak terbit matahari. Akan tetapi yang paling afdal adalah
mundur sedikit, ditunda sedikit sampai tartafi al-syamsu qadra rumhin, kira-kira matahari itu setinggi tombak, ya kurang lebih sekitar jam 7-8. Kemudian Idul Fitri dan Idul Adha itu disunahkan dikerjakan di masjid, ini tasa'a wa illa fi ghairi. Kalau memang masjid menampung maka disunahkan di masjid, tapi kalau tidak maka disalahkan di lapangan dan sebagainya. Kemudian disunahkan yang ketiga adalah ihya ulailatihima bil ibadah. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha itu disunahkan untuk dihidupkan dengan ibadah, baik itu takbir, tasbih, tahmid atau ibadah lainnya, baca Al-Quran, bersalawat dan sebagainya, itu sunnah. Kemudian sunnah yang keempat adalah al-ghuslu wa yadkhulu min muntasifil lail, disunnahkan juga untuk mandi. Nah, berbeda kalau mandi sholat Jumat itu dari terbit matahari, tapi kalau sunnah untuk mandi sholat Idul Fitri adalah sejak pertengahan malam. Itu sudah dibolehkan untuk mandi, jadi kita boleh mandi sebelum sholat subuh, dapat pahalanya. Atau tayyib, nah dengan niat nawaitul ghusla min yaumi Idul Fitri sunnatan lillahi ta'ala. Niat yang dilafazkan. Kemudian sunnah yang kelima at-tatayyub wa tazayyun lil qa'id wal kharij, disunnahkan untuk berharum-harum menggunakan wangian, wa tazayyun dan berhias diri pakai pakaian yang baru dan sebagainya, untuk orang yang duduk dalam rumah saja atau orang yang hendak untuk pergi sholat, untuk orang yang kecil ataupun orang yang besar, al-kibar wa sigar, sawa'unil musalli minhum wa ghairi, baik mereka itu melaksanakan sholat Idul Fitri atau tidak. Jadi semua orang Islam itu disunahkan untuk tatayyib wa tazayyun, mengenakan wangian dan berhias pakaiannya bagus-bagus. Nah, disunahkan itu di Idul Fitri adalah menggunakan pakaian yang paling bagus atau yang paling mahal, meskipun tidak putih. Nah, sedangkan di sholat Jumat disunahkan menggunakan pakaian warna putih meskipun murah, itu disunahkan. Perbedaannya di situ. Idul Adha sunnahnya pakaian yang paling bagus, atau yang paling mahal yang dia miliki meskipun tidak warna putih. Sebaliknya di sholat Jumat, hari Jumat disunahkan memakai pakaian warna putih meskipun masih wa yusannu khurujul ajuz bi thiyabi badhilah. Tapi ingat, wanita, orang-orang yang sudah syabeh, yang sudah tua juga pakaiannya ya sesuaikan. Wa amma syabah fa yukrahu la tazayyun, kecuali perempuan gadis pucuk-pucuk, maka dimakruhkan untuk berhias. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Dikhawatirkan tadi fitnah. Kalau ada para istri disunahkan untuk tazayyun di rumahnya di hadapan untuk suaminya. Maka wanita-wanita yang masih remaja-remaja, yang masih syabah, pemudi-pemudi yang masih gadis, sholat di rumahnya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha di rumahnya itu pahalanya lebih besar daripada mereka sholat di masjid atau di lapangan. Itu perlu diperhatikan. Kemudian al-bukur li ghairil imam, kemudian disunahkan bagi makmum untuk bersegera lebih cepat untuk hadir di tempat sholat. Kemudian disunahkan juga al-masyu ilaiha zahaban, ke tempat sholat itu dengan berjalan kaki. Uruju bi tariqin akhar aksar, kemudian dia datang di pintu yang satu dan disunahkan keluar dari pintu yang lain. Itu perlu diperhatikan sunnah-sunnah seperti itu. Banyak sekali sunnah-sunnah yang nanti disebutkan di kesempatan yang lain. Kemudian kaifiyatus shalah, kita masuk pada cara orang melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun sudah kita ketahui, tapi kita ulangin saja. Cara yang pertama adalah an yukabbira fi raqatil ula sab'a takbirat yakinan baina du'ail istiftah wa ta'awudz. Dia bertakbir di rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Sekali lagi,
Selain takbiratul ihram, dia bertakbir 7 kali. Jadi kalau dihitung-hitung, Allahu Akbarnya itu 8 kali untuk rakaat pertama. Di takbiratul ihram, Allah usalli sunnatal idul fitri raka'ataini lillahi ta'ala ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian setelah itu ditambah 7 kali takbir. Kemudian di rakaat kedua, setelah dia bangun dari rakaat pertama, Allahu Akbar, kemudian dia takbir 5 kali. Kemudian setiap takbir disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ada sebagian pendapat mengatakan setelah takbir dia mengangkat tangan, dia letakkan kembali ke tempat semula ke dadanya, atau dia irsal, dia membiarkan menjulur ke bawah. Itu terserah. Itu sunnah, dua-duanya sunnah. Kemudian makmum pun mengeraskan suaranya sebagaimana imam mengeraskan suaranya saat takbir. Kemudian disunahkan di antara 2 takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Sunahkan 2 kali takbir, 1 kali tasbih, tahmid dan tahmid. Ada sebagian mengatakan setiap kali takbir. Jadi umpama Allahu Akbar yang pertama takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan takbir yang kedua Allahu Akbar ihram, kemudian dia takbir yang kedua Allahu Akbar, dia baca subhanallah, kita takbir yang ketiga Allah, begitu lagi. Ada juga pendapat mengatakan 2 kali takbir, jadi Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana-mana saja mau dipakai sama ada dasarnya. Kemudian an yada yumnahu ala yusra baina kulli takbiratain, yang disunahkan sudah disebutkan tadi, meletakkan tangan kanan dan di atas tangan kiri setiap takbir. Kemudian disunahkan di rakaat pertama membaca surat Qaf yang panjang, iqtarabat atau iqtarabatis sa'atu syaqqal qamar. Kemudian di rakaat yang kedua baca al-ala atau al-ghasyiyah. Jadi rakaat pertama Qaf, yang kedua iqtarabat, atau rakaat pertama sabbihisma, rakaat kedua al-ghasyiyah. Itu sunnah. Kemudian disunahkan an yakhutuba ba'daha khutbataini ka khutbatil jumu'ah fil arkani was sunan. Disunahkan untuk selesai salat khutbah 2 kali, khutbahnya 2 kali, bukan 1 kali. Ada pendapat mengatakan 1 kali, tapi yang paling afdal khutbahnya 2 kali dan memenuhi semua rukun khutbah sebagaimana rukun khutbah salat Jumat dan sunnah-sunnah khutbahnya salat Jumat. Dia juga dianjurkan sebagaimana seperti khutbah Jumat duduk antara 2 khutbah. Kemudian dia bertakbir di setiap khutbah. Yang pertama 9 kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Yang kedua 7 kali. Kemudian disunahkan dalam khutbah itu untuk menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah yang temporer yang terjadi di tengah umat Islam, dan juga menganjurkan masalah-masalah zakat dan hukum-hukum tentang sembelihan kurban jika itu salat Idul Adha. Kemudian masalah salat. Jadi salat ini sudah sebagaimana biasa kita ketahui, tapi hanya diulang saja. Selanjutnya masalah takbir. Takbir biasanya malam Idul Fitri atau malam Idul Adha itu kita bertakbir. Maka takbir yang disunahkan lafaznya yang datang dari Rasulullah SAW para sahabat adalah Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahdah nasara 'abdah wa azza junda wa hazamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbir yang disunahkan untuk dibaca di malam Idul Fitri dan malam Idul Adha.
Kemudian takbir itu terbagi dua, ada namanya takbir mursal, kemudian ada namanya muqayyad. Mursal dari kata arsala yursilu, melepaskan. Muqayyad dari kata qada yaqud, qayyada yuqayyidu, mengikat. Takbir mursal adalah al-mutlaq inda takyid bis salawat wa yakunu fil fitri wal adha. Mursal adalah semua bentuk takbir yang dilaksanakan atau didengungkan di Idul Fitri dan Idul Adha. Waktunya adalah min ghurubis syams lailatul id ilal ihrami bis shalah, sampai pada imam mengerjakan sholat. Jadi kalau Idul Fitri, Idul Adha ada satu takbir bersifat umum namanya mursal, itu kita baca dari malamnya sejak terbenam matahari sampai besoknya imam naik khutbah. Imam naik untuk mengerjakan sholat, itu takbir, itu mursal. Kemudian yang kedua namanya muqayyad, ba'da salawati sawa'un kanat fardun aw naflan, adalah semua takbir yang dibaca setelah setiap salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, baik itu salat fardu yang adaan ataupun qadaan, bahkan itu walaupun salat jenazah, dan itu hanya ada di salat Idul Adha dan dia bersambung sampai ke hari tasyrik. Atau macam-macam takbir ketika kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kesimpulan yang pertama adalah sholat Idul Adha hukumnya wajib, sebagian mengatakan fardu kifayah, dan mazhab Imam Abu Hanifah mewajibkan. Kemudian waktunya itu dari terbit matahari sampai zawal tergelincir. Sunnah-sunnahnya sudah kita ketahui semuanya. Kemudian tata caranya sudah kita ketahui. Hanya ada penambahan sedikit, yaitu disunahkan untuk 2 kali takbir, dengan setiap 2 kali takbir baru bertasbih. Nah, secara umum kita laksanakan satu kali, tapi tidak salah kalau kita sekali-sekali mengerjakan yang seperti ini, 2 kali takbir, Allahu Akbar, subhanallah, terusnya. Kemudian lafaznya sudah kita ketahui, kita baca. Yang terbagi 2, mursal dan muqayyad. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah rutinitas dan rangkaian salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita semuanya sampai kita tiba pada hari Idul Fitri insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.